selamat datang kembali di sesi hari ini. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan bahwa ruangan ini aman, tidak ada yang akan menilai kalian, tidak ada jawaban benar atau salah. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami, untuk mendengarkan, untuk kita hadir bersama. Kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan. Biarkan tubuh dan pikiran kalian tenang. Kalian sudah berusaha hadir di sini dan itu patut dihargai. Sekarang, bolehkah kalian ceritakan bagaimana perasaan kalian sesaat sebelum datang ke sesi ini? Aku jujur tadi sempat ragu mau datang karena pikiranku lagi penuh banget. Tapi di sisi lain aku juga butuh ruang untuk cerita. Jadi ya aku datang walaupun agak tegang. Aku mendengarmu. Kamu datang walau hati dan pikiran lagi berat. Itu bukan hal kecil, itu keputusan yang menunjukkan keberanian. Aku tadi hampir gak datang, soalnya aku capek banget. Tapi aku merasa aku gak mau sendirian. Aku butuh tempat buat merasa aman. Kamu membuat pilihan untuk datang, meski tubuh dan pikiranmu sedang lelah. Itu menunjukkan betapa kamu ingin pulih. Dan ruangan ini ada untuk kamu. Aku merasa seperti berjalan sambil membawa beban racun yang berat. Tapi di ruangan ini, aku merasa beban itu sedikit lebih. Terima kasih sudah jujur. Perasaan kalian valid. Dan perasaan itu akan menjadi tempat untuk kita mulai. Sekarang, aku ingin memberi kalian kesempatan untuk bercerita lebih dalam. Sekalian, mulai dari apapun yang belakangan ini paling menekan, paling mengganggu, atau sering kali muncul di pikiran kalian. Aku belakangan ini benar-benar merasa kewalahan. Tugas kuliah banyak, tekanan makin besar, dan aku merasa semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Orang tua selalu bilang kalau mereka percaya aku bisa, tapi kadang aku jujur, itu bisa bikin aku tambah tertekan. Aku takut mengecewakan mereka. Aku takut suatu hari nanti mereka sadar bahwa aku gak sepintar yang mereka kira. Aku jadi sering begadang, tapi hasilnya tetap gak maksimal. Kadang aku merasa aku gak punya waktu buat bernapas. Kayak semua orang bergerak cepat dan aku tertinggal. Kamu memikul beban ekspektasi yang besar, baik dari orang tua maupun dari dirimu sendiri. Seolah-olah kamu harus selalu menunjukkan kemampuan, harus selalu sempurna bahkan ketika kamu sedang lelah. Kamu terdengar seperti seseorang yang sangat berusaha keras, tapi jarang diberi ruang untuk mengatakan bahwa kamu sedang capek. Ya, aku jarang mengaku kalau aku lelah. Aku beda lagi. Aku merasa aku minder banget. Aku sering pengen bicara, pengen bilang pendapat, tapi selalu takut dinilai, takut salah, takut dikritik. Bahkan hal sederhana kayak memperkenalkan diri aja rasanya bikin deg-degan. Aku pernah waktu diskusi kelompok, aku mau ngomong sesuatu yang menurutku penting, tapi begitu aku buka mulut, aku langsung panik dan akhirnya diam. Setelah itu aku nyesel banget, tapi kejadian itu bikin aku semakin takut. Aku merasa suaraku kayak gak ada harganya. Kamu ingin suaramu didengar, tapi ketakutan itu seperti pagar tinggi yang menahan langkahmu. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak merasa cukup. Rasa minder itu tumbuh dari pengalaman yang membuatmu merasa tidak nyaman. Aku cuma ingin punya keberanian sedikit aja. Sementara aku merasa seperti hilang arah. Kadang aku bangun pagi dan bertanya, apa gunanya hari ini? Bukan karena aku gak peduli, tapi karena aku benar-benar kehilangan tenaga untuk menjalani rutinitas. Aku merasa kosong, seperti aku ada, tapi rasanya gak benar-benar hidup. Aku lakukan semuanya karena terbiasa, bukan karena aku ingin. Dan aku takut kalau kekosongan ini bertambah besar. Kamu sedang mengalami perasaan yang sangat berat.
itu seperti ruang gelap yang kamu masuki tanpa pilihan, dan itu sangat melelahkan. Tapi kamu tidak sendirian, kamu berada di sini dan kamu didengar sepenuhnya. Terima kasih. Bagaimana rasanya mendengar cerita teman kalian? Merasa tersentuh, meski masalah kita berbeda-beda, tapi kita punya tekanan masing-masing. Aku merasa tidak sendirian. Aku juga merasa relate. Aku kira cuman aku yang takut disalahkan. Tapi ternyata Adance juga punya pergumulannya sendiri. Dengar kalian cerita membuat aku merasa lebih manusia. Kita semua sedang berjuang. Kalian saling mencerminkan sisi rapuh manusia, dan itu membuat ruangan ini makin indah. Aku ingin kita masuk lebih dalam ke inti perasaan kalian, bukan apa-apa yang terjadi, tapi pada apa yang kalian rasakan jauh di dalam. Perasaan yang paling kuat, ya itu tadi, takut gagal, takut mengecewakan orang tua. Takut itu seperti bayangan yang terus mengikuti setiap langkahmu, seolah setiap usaha yang kamu lakukan masih belum cukup untuk membuatmu merasa aman. Dan sepertinya kamu jarang memberi dirimu ruang untuk merasa cukup. Iya, aku bahkan jarang bilang kalau aku bangga sama diriku sendiri. Aku merasa aku selalu membandingkan diri dengan orang lain. Aku merasa kecil. Kamu sering memposisikan dirimu di bawah orang lain, padahal nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras suaramu didengar. Kamu punya sesuatu yang layak dibagikan. Kamu hanya butuh ruang yang aman untuk memulainya. Mungkin aku hanya butuh percaya bahwa pendapatku layak didengar. Aku merasa kosong karena aku terlalu lama menahan semua sendirian. Kadang kekosongan bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita terlalu lama menjadi kuat tanpa beristirahat. Kamu berhak merasa lelah, kamu berhak berhenti sejenak. Aku jarang dengar orang bilang kayak gitu. Kalau kalian bertanya pada diri sendiri, apa kebutuhan terdalamku, apa yang akan muncul? Kalau aku butuh dimengerti, bukan hanya dinilai dari prestasi. Kalau aku juga butuh merasa aman saat sedang berbicara. Aku sih butuh merasakan hidup kembali. Nah, itu semua adalah kebutuhan manusia yang sangat wajar, dan kalian sudah mulai menentukannya. Sebelum kita menutup sesi ini, aku ingin kalian memilih satu langkah kecil untuk minggu ini. Langkah yang lembut, tapi bermakna untuk diri kalian sendiri. Aku ingin memulai dengan berbicara jujur pada orang tua, bukan untuk mengeluh, tapi untuk membagi rasa yang aku pendam. Kejujuran adalah awal dari kelegaan. Langkahmu sudah sangat berani. Aku mau coba bicara minimal 1 kali dalam diskusi, meskipun cuma 1 kalimat. Satu kalimat pun bisa membuka pintu besar bagi perubahan. Baik, mungkin sampai sini aja. Kita tutup dengan hamdalah.